Di video hari ini aku pengen ajarin cara improvisasi dari nol. Cocok bagi yang udah bisa main lagu dikit-dikit tapi bingung cara improvisasinya. Aku dapat ilmu ini pas aku belajar jazz piano untuk mendapatkan diploma dari University of West London, dan aku ajarin ke ratusan muridku di akademi online ataupun di sekolah musikku. Oke, sebelum masuk videonya, aku baru aja rilis step by step belajar jazz piano dalam 1 bulan. Sekarang aja udah ratusan yang pre-order, dan buku terakhir aku sudah membantu lebih dari ribuan murid. Jadi bagi kamu yang serius pengen belajar jazz piano dari pemula sampai intermediate, bisa cek link di deskripsi video ini. Kita langsung masuk videonya ya. Improvisasi adalah bermain nada-nada di atas chord atau harmonis secara spontan dan bebas, ya sesuai keinginan pemainnya. Ingat ya, spontan dan bebas. Jadi improvisasi itu tapi nggak ngasal ya. Itu bukan ngasal, tapi ada steps sama basic steps yang harus dimengerti sebelum berimprovisasi. Salah satu teknik improvisasi adalah blues scale. Nah, jadi blues scale itu adalah scale 6 nada yang berasal dari music blues. Jadi blues scale itu banyak dipakai di banyak gaya musik ya, termasuk dual bar blues, boogie-woogie, soul, R&B, dan lain-lain. Blues scale itu ada 2 ya, yaitu major blues scale dan minor blues scale. Yang pertama, major blues scale. Rumusnya tinggal dihafal. 1, 2, 3 flat, 3, 5, 6. Ini tuh adalah nada blues. Ya, si 3 flat ini nih. Makanya namanya blues note. Itu tuh adalah yang mengkarakteristikkan, yang mendefinisikan dari major blues scale. Ya, itu yang membedakan blues ini scale sama scale-scale yang lain. Ada yang namanya blues scale, blues note ini nih. Nah, jadi si major blues itu cocok untuk chord apapun. Kalau contohnya kita main di kunci C ya, mau C7, F7, G7, mau contohnya ada chord yang lain kayak D minor dan lain-lain, itu tuh cocok ya. Di kunci C, jadi kita pakai C minor blues scale. Itu cocok untuk improvisasi. Sekarang kita lanjut. Minor blues scale. Minor blues scale, nada blues yang ininya ya, yang mendefinisikan adalah yang si 5 flat ini atau 4 sharp. Jadi si G flat ini. Ini kalian hafal nih. Kalian hafal rumusnya. Jadi kalau di C minor blues scale isinya begini. Oke, ini bisa lihat juga nih not-not yang ada. Jadi C minor blues scale itu cocok untuk di chord apapun juga di scale di kunci C. Di sini nih, ketika berinvestasi dengan blues scale, tangan kiri itu kita akan memainkan patternnya. Ya, tangan kanannya kita akan memainkan blues scale-nya. Main patternnya tuh yang pattern di sini, dan kita tuh bentuk dengan 1 sama 7 flat. Soalnya kita nggak harus main full chord. Ingat itu ya, kita nggak harus main full chord. Tapi kita lanjut dulu aja nih, kita masuk teori dulu, baru nanti kita langsung praktek. Kita juga bisa namanya improvising with melody variation. Jadi kita juga bisa mengembangkan blues scale dengan cara memberi variasi. Ya, jadi cara membuat variasi melodi blues scale itu ada 3. Pertama, menambah atau mengurangi not. Kedua, kita mengubah urutan dan arah not. Dan ketiga, kita mengubah rhythm melodi. Kita langsung masuk aja. Yang pertama, kita bisa menambah atau mengurangi not. Jadi contohnya kalau kita improvisasi. Ya, kita contohnya improvisasi. Kita pengen dari bawah ke atas. Teknik yang biasa saya lakukan. Untuk pemula, kalian kalau contohnya improvisasi, kalian main tangan kanannya begini. Kita pilih minor blues scale. Contohnya begitu, dari bawah ke atas. Nah, kita nggak harus memainkan semua notnya. Jadi bisa aja kita begini. Gitu. Bisa juga kita menambah notnya. Jadi kalau seandainya ini minor blues scale, saya bisa tambahin 3-nya. Nah, bayangin, itu ditambahin semua tuh. Jadi ini yang ditambahin, tadi ada begini. Nah, itu ditambahin juga. Jadi saya tuh menambahnya dengan cara menambahkan isi-isian not yang ada di major blues scale. Kan major blues scale begini. Minor blues scale. Nah, kita bisa tambahin tuh yang di antara situ. Itu cara menambah atau mengurangi not. Yang kedua, kita bisa memakai teknik mengubah urutan dan arah not. Contohnya, kalau contohnya kita memainkan 4 not ini. Kita bisa aja mainnya begini kan. Buat pemula, dari bawah sampai atas. Kita bisa mainnya begini. Contohnya begitu. Tapi bisa aja kita mainnya begini kan. Bisa juga kita mainnya begini. Jadi ke bawah. Bisa juga kita ulang-ulang. Bisa juga. Jadi kita bisa ubah-ubah urutannya juga. Jadi ini emang improvisasi with melody variation ya. Jadi variasiin improvisasi kita. Itu teknik kedua. Yang ketiga kita lanjut. Kita mengubah rhythm melody. Tadi kan saya tuh begini. Tan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 a. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di dalam satu ketuk ada 3 not. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kita bisa mengubah rhythmnya juga. Kalau ini jadi begini nih. Ta 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 ta. Kalau yang pertama nih, kita mainnya begini. Semua tuh jadinya di antara ketukannya. Nah, bisa juga kita mainnya. Nah, juga bisa tuh. 1. Nah, itu seru banget kan? Bisa. Nah, jadi kita bisa mengubah rhythm-rhythmnya juga. Ya, kita nggak harus mainnya tuh benar-benar semua straight.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2, 3, 4. Itu kan yang teknik orang biasa. Bisa juga kita mainin melodinya. Taratata, taratata. Tarat. Jadi kita mainkan ritmenya. Di depan screen kalian ini adalah contoh dari melodinya dan variasinya. Kita coba memainkannya. Itu untuk melodinya. Nah, coba kita aplikasikan teknik pertama, yaitu kita mengubah urutan not dan ada penambahan not. Jadi kedengaran begini. Nah, jadi enak banget ya. Jadi dari yang lick awalnya, lick yang mungkin kita curi dari orang lain, kita bisa ubah, kita variasiin. Jadi begini. Itu bisa menambah juga vocabulary kita. Vocabulary itu artinya apa? Artinya ini vocabulary itu culture-nya saya kan udah sering banget main jazz ya. Jadi saya tuh banyak tahu lick. Jadi begini. Jadi begitu. Atau culture-nya yang blues. Begitu. Nah, kalau kalian belajar pertama gini, jadi kalian udah berasa, oh saya udah belajar yang satu lick ini. Tapi masa kalian cari lick baru lagi? Bener sih, tekniknya cari lick baru lagi. Tapi itu kan, kalau kalian pengen main-main sama satu lick ini. Kalian ubah satu lick ini, kalian jadi 10. Dengan teknik-teknik yang saya ajarin itu bisa. Jadi kayak gini nih. Itu kan udah lick baru lagi jadinya, kehitungnya. Walaupun variasi dari lick yang pertama ya, tapi udah jadi lick baru. Jadi kalian dari on one sitting ya, on one sitting latihan, kalian tuh bisa banyak sekali belajar lick baru sebenarnya. Kalau kalian bisa main-mainin. Ini contoh dari yang kedua. Nah ini tuh, kita mengubah rhythmnya. Contohnya kita mainin awal begini. Variasinya gimana? Kalau contoh di depan, kita memainkan begini. Gitu. Dan ini memang kita butuh sebuah understanding dari not balok ya, cara membaca rhythm-rhythmnya. Dan ini emang agak kompleks, tapi ini adalah contoh buat kalian. Jadi kalau kalian udah denger nih, kalian mengambil lick dari YouTube video yang lain, terus kalian coba aplikasiin ya, kalian aplikasiin di permainan piano kalian bisa variasiin rhythmnya. Ya, jadi sebenarnya kalian nggak harus tulisnya kayak not balok nih, nggak usah. Tapi saya biasa ingat, terus saya ubah, oh coba kalau dibanding teng, wah kan bisa kalau enak tuh orang pasti inget. Nah, ini dia nih. Ini adalah contoh dari improvising with melody variation. Jadi kita bisa aja improvisasi begini. Ya, ini saya mainin ini sebagai contoh aja. Contoh mungkin kalian bisa ambil inspirasi dari lick ini bahkan. Nah, dengan rhythm tangan kiri. Jadi bakal susah, tapi ya itulah apa yang harus dilakukan untuk jazz. Soalnya jazz itu emang bukan materi yang kompleks asal kita pengen latihan aja. Kita latihannya banyak. Kita coba main ya. Wih, asik ya. Jadi gitu ya. Nah, kalian kalau sadar, tadi mau C7, F7, semuanya itu memakai minor blues atau major blues. Sadar gak? Semua itu memakai not-not yang di dalam situ. Ya, semua memakai not di dalam situ. Ya, jadi itu emang rumusnya. Kalau misalnya kita main di kunci G, ada kita memakai G minor blues atau G major blues. Udah, pakai di situ aja. Tinggal main-mainin dari situ. Gak usah kompleks-kompleksin lagi. Nah, jadi makanya practice tips untuk kalian, kenali dulu feel blues dan aplikasikan pada permainan Anda. Jadi latih dari hal simple, misal improvisasi dengan 3 nada. Dengan 3 nada doang nih, bukan 3 not ya, 3 nada, jadi sesimpel ini. Jadi 1, 2, 3, kalian latihan pakai 3 not dulu, boleh. Daripada tadi kan, itu udah 3 not doang kan, gak usah pakai yang ini, gak usah pakai yang atau ini, gak usah. 3 not dulu aja. Kedua, kita perbanyak mendengar permainan blues orang lain, karena itu will help. Gunanya apa? Untuk mencuri lick. Sekali lagi ya, untuk mencuri frasa itu yang kita bisa pakai ke permainan kita. Dan yang terakhir, kita melatih tangan kiri dan kanan secara terpisah untuk melatih hand independence. Kalian latih tangan kirinya dulu, terus tangan kanannya baru digabung. Itu bakal susah. Believe me, it will be hard. Tapi kalau kalian konsisten latihan, pasti bisa. Jadi ini akhir videonya. Bagi kamu yang pemula pengen banget belajar piano dari nol dalam 7 hari aja bisa nonton video ini. Dan bagi kamu yang pengen belajar chord manis bisa nonton video ini.